Satu, penegak hukum yang berpihak, penegak hukum yang berpihak. Yang kedua, pemimpin yang tidak adil. Makanya orang bilang, ini pemulihan ekonomi nasional ini, kalau istilah saya, palsu. Persoalan pokoknya, masyarakat tidak ingin membantu masyarakat pemerintah. Dia hanya membatasi dirinya pada posisinya. Karena tidak mau membantu pemerintah karena trust. Keywordnya situ, trust. Oke. Itu yang dalam buku saya sebut sebagai social distrust. Jadi kata kunci Indonesia untuk memperbaiki perekonomian sekarang, bangun dulu social trustnya. Bangun dulu social trustnya. Kalau sepanjang Anda melakukan dengan model kayak gini, Anda tidak sedang memperbaiki social trust. Padahal sistem yang kemarin, sistem yang Anda tegakkan, itu yang terjadi adalah social distrust, social disorder, social disobedient. Itu yang saya sebut berkali-kali sejak yang namanya era SBY. Ada social bahkan saya munculnya sejak 98. Dan jangan harap ada social justice. Ketika tidak ada social trust. Menarik ya. Kuncinya adalah social trust, ya kan? Saya ingin lebih detail lagi itu, Bang ya. Apa yang menyebabkan social trust itu kemudian melemah bahkan barangkali hilang sehingga masyarakat tidak mau berpartisipasi ikut mengatasi kesulitan? Kita 1, 2, 3 kalau bisa berapa poin? Kalau saya di buku Bangsa Terbelah ada 7 poin. 7 poin. Satu apa? Satu, penegak hukum yang berpihak, penegak hukum yang berpihak. Yang kedua, pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang tidak adil. Wah, imamun adil. Tapi imamun non adil. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang kaya yang tidak mau berderma. Oke. Perspektifnya akhirat semua ya. Posisi. Syariah semua. Tiga. Yang keempat, posisinya, gitu ya. Orang cerdas, cendekia, kerjanya cuma mau dibayar. Oke, good. Bayaran. Good. Jadi orientasi si orang-orang berilmu ini, apakah dia intelektual atau ulama? Kalau nggak dibayar, nggak mau keluar pikiran dan tenaga. Pikiran. Dia pokoknya simpul itu. Oke. Artinya tidak ada keinginan dia untuk tadi. Kalau orang kaya tidak mau berderma, maka si orang-orang cerdas tadi, yang orang-orang berilmu tidak mau berbagi ilmu. Jadi mewakafkan ilmu pun tak mau dia. Ya? Dia batasi. Artinya ukuran untuk mewakafkan itu selalu diukur dengan materi. I see. Itu yang keempat. Yang kelima, orang miskin yang menjual kemiskinan. Oke. Nah ini perlu elaborasi. Ya Pak, saya miskin Pak, bagi saya dong. Oke. Dia tidak mau menyelesaikan problem dirinya sendiri, melakukan effort yang luar biasa untuk keluar. Untuk mengatasi kemiskinan. Hanya minta aja. Iya betul. Ask for help gitu ya. Iya posisinya. Nah itu orang miskin yang seperti itu posisinya. Nah berikutnya, ini soal perempuan yang vulgar, menunjukkan kehadirannya di publik. Yang keenam. Perempuan yang vulgar, yang demikian vulgarnya menampilkan kepentingan dirinya di publik. Dia tidak malu menampilkan keinginan untuk meraih tahta. Dia tidak malu menampilkan keinginan untuk meraih harta. Tidak malu. Maksudnya mereka bisa menunjukkan dirinya. Ada perempuan itu ada di dua ruang publik dan ruang private. Di era sekarang, perempuan di ruang publik itu menampilkan hal-hal seperti tadi. Padahal mayoritas perempuan itu adanya di ruang private. Oke. Nah itu yang kejadian, itu yang keenam. Sehingga memunculkan syahwat itu. Bukan sekedar syahwat antara laki, tapi juga kemudian memunculkan syahwat masing-masing dan kemudian menimbulkan masalah posisinya. Baik syahwat harta posisinya. Luar biasa. Itu ya posisinya. Ini out of the box ya. This is real. Anda bisa lihat ketika kita melihat yang namanya perempuan adalah tiang negara, perempuan adalah demikian pentingnya bagi rumah tangga gitu loh. Sehingga dia bukan encourage lagi anak-anaknya, tetapi dia sudah keluar kemana-mana. Anda menggunakan istilah encourage anak-anaknya. Kebayang nggak bahwa sesungguhnya seorang perempuan dia adalah anchor bagi rumah tangga, baik pada anak-anaknya maupun bagi keluarganya. Dahsyat luar biasa teorinya kalau bicara tentang peranan perempuan. Makanya perempuan adalah pahlawan tak bernama, bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Abang ini Kiai Haji Ihsanul Muslim. Enggak, saya di sini perbedaan saya dengan teman-teman yang lulusan Amerika sana, melihat ekonomi politik seolah-olah lepas dari nilai moral. Wah, luar biasa. Saya melihat ekonomi politik dalam perspektif moral yang ketemu dengan posisi intelektual. Di hukum juga begitu. Sama. Ada legal morality-nya. Iya, posisinya. Yang ketujuh itu peranan media massa. Peranan media massa yang mestinya membawa amanah, gitu ya. Sedemikian rupa dia menjadi tidak terpenuhi. Anda kebayang nggak kalau yang namanya media massa menjadi partisan? Dan terlihat ketika kontestasi pilpres kemarin ya. Itu yang saya bilang. Kalau Indonesia berkiblat ke Amerika, kenapa justru media massa Indonesia tidak berkiblat ke Amerika? Amerika kan diminta independen kan.
Beda kalau sistem Prancis. Prancis itu dibolehkan katanya untuk berpihak, tapi Amerika persnya pers yang independen kan. Di Prancis sekalipun kalau boleh berpihak, dia tetap menjunjung tinggi moralitas publik. Yes, oke. Tapi maksudnya teorinya, Iya. teorinya dia boleh. Berpihak. Kalau di Amerika pers itu harus independen. Tapi morality, public morality itu Tetap tinggi, tetap dijamin. tinggi. Posisinya begitu. Di Indonesia bisa lihat posisinya bagaimana ceritanya. Sehingga- Zaman dulu kita juga pers yang berpihak tuh, ada yang namanya abadi, Iya. ada yang namanya ini. Tapi ya public morality juga harus tinggi. dijaga. Poinnya sebenarnya di belakang itu adalah soal integritas para intelektual. Kerja pers adalah kerja intelektual. Anda seperti ketemu dengan saya sekarang yang kemudian nanti akan kita tayangkan posisinya. Kerja ini bukan kerja biasa, ini kerja intelektual. Oke. Kerja intelektual paling kokoh itu disebabkan oleh paling tidak ada 5 hal. Kekuatan moralnya punya referensi. Oke. Kekuatan moralnya punya data. Referensi, data, Kekuatan moralnya punya metodologi. Kekuatan moralnya punya analitik. Kekuatan moralnya punya argumentasi. Sehingga yang namanya 5 hal tadi secara istiqomah itu tetap basisnya adalah keberpihakan kepada publik. Keywordnya kekuatan moralnya juga terkait dengan hubungan yang vertikal, Bang. Tanggung jawab. Sebagai makhluk Tuhan. Di situ suka tidak suka sesungguhnya itu disebabkan oleh Anda adalah ciptaan Tuhan. Setiap manusia membutuhkan Tuhan sesungguhnya. Siapapun dia. Makin kelihatan Kiai Haji. Bang, Ya. artinya kan kalau tidak ada trust recovery ya, maka kemudian ya kita akan lunglai terus-menerus dan mungkin dying kan begitu. Nah, untuk trust recovery itu apa kuncinya? Kira-kira begitu. Oke, ini berarti kita segera menutup dialog kita ya. Jangan. Kan bisa dibalik nanti. Oke. Jadi kalau Anda berpikir bagaimana memulihkan, makanya orang bilang, ini pemulihan ekonomi nasional nih kalau istilah saya palsu. Oke. Karena Anda sedang memulihkan hanya orang kaya. Contoh Nadiem memberikan 20 miliar buat yang namanya Yayasan Tanoto dan Yayasan Sampurna. Itu untuk orang kaya. Makanya NU Muhammadiyah dan beberapa lain bergerak, berontak bahasa. Dan itu aneh. Aneh banget itu posisinya. Termasuk juga undang-undang corona yang lebih banyak insentif kepada pengusaha-pengusaha. Iya itu tadi yang saya sebut itu. Jadi saya ambil contoh, tadi jelas untuk pengusaha. Tapi di dunia pendidikan juga sama posisinya. Nah kalau begitu maka cerita pemulihan yang semu tadi seperti yang saya bangun dalam cara berpikir saya. Sudahlah, pemerintah silahkan jalan, kami ngebangun sendiri ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi kami. Kebayang nggak kalau caranya kayak gitu? Splitting. Akhirnya orang menarik diri dan orang tetap dalam posisi tidak percaya. Tapi orang sama seperti Anda bersaudara, tapi Anda tidak pernah bersilaturahim. Anda punya ikatan darah, Anda punya ikatan daerah, Anda punya ikatan darah, Anda punya ikatan daerah, Anda punya ikatan keyakinan, tapi Anda tidak pernah duduk berbagi, duduk saling peduli, nggak pernah. Gua aja deh posisinya. Itu yang disebut sebagai social distrust. Itu yang disebut sebagai runtuhnya kerjasama sosial. Nah, ketika tidak ada kerjasama sosial, maka tidak ada kerjasama politik. Yang terjadi political distrust. Jadi kalau kita ambil levelnya, social distrust itu akan meningkat menjadi political distrust. Ketika political distrust naik, dia menjadi political disobedient. Dan political disobedient atau social distrust, political distrust dan political itu nampak di jalan raya. Dari sikap para pengendara motor itu, dari sikap orang-orang yang tidak menghargai satu sama lain kayak gitu, itu kelihatan nampak semua. Jadi ada satu interaksi sosial politik, ada interaksi politik yang salah, ada interaksi sosial yang sakit, ada interaksi ekonomi yang timpang posisinya, ada interaksi hukum yang melukai keadilan, rasa keadilan gitu posisinya, sehingga akhirnya dia bergulung menjadi masalah, menjadi satu dan orang akhirnya menarik diri. Gue nggak mau. Tapi mereka tetap butuh hidup, artinya mereka akan mencari jalan jalan sendiri posisinya. Nah, ketika Anda tanya survive, maka pertanyaannya survive bagi siapa? Kan kita mesti tajam kalau melihat pertanyaan kayak gini, maka pertanyaan pemulihan bagi siapa? Ini bukan soal recovery. Untuk punya surviving aja bermasalah. Baru kemudian kita bicara profit taking kan misalnya. Setelah kita bisa surviving, kita kan kemudian berpikir profit taking. Surviving itu berarti kita punya posisi bagaimana mengambil posisi, punya ketahanan terhadap gelombang itu dan kemudian kita bisa bergerak maju.